Oke, selamat sore, salam olahraga. Dan untuk kalian yang baru bergabung, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputaran dunia sepak bola. Gimana dari laga kemarin hanya masuk ini saja ya, ada 4 tim ya, semuanya win semua. Dan ini bermasalah di under ya, ternyata Inter Milan ini menciptakan over goal. Oke, dari keseluruhan, dimana dari rekomen saya laga Inter Milan menghadapi tim tamu Salernitana ini lebih rekomen ke Inter 1/3/4 handicap dan analisis skor berada di under goal. Rekomen saya masuk. Kemudian dari Liga Belgia, dimana Studense menghadapi KV Mechelen. Ini satu laga ya, saya menganalisa ada di under 2/3/4 gol 1-1. Kemudian dari Liga Polandia dengan memegang Pogan Pur setengah handicap atau analisis skor berada di over 2 gol, win semua ya, 4-0 kemenangan Pogan. Kemudian dari Turki Superliga, dimana Yeni Malatyaspor ini saya lebih rekomen berada di under 3 gol 1-0 kemenangan Yeni Malatyaspor. Untuk ini tidak masuk. Oke, itu dia, cukup bagus untuk laga kemarin, dan tanpa berlama-lama akan langsung saya bahas untuk laga malam hari ini. Nah, untuk laga malam hari ini mungkin cukup banyak yang akan saya bahas. Kita ada 7 laga, dimana di laga yang pertama saya membahas pertandingan dari La Liga Spanyol, dimana tuan rumah Real Madrid menjamu tim tamu Real Sociedad. Kemudian dari Liga Belgia, Serangai menghadapi tim tamu Club Brugge. Kemudian dari Serie A Italia, dimana tuan rumah AS Roma yang akan menghadapi tim tamu Atlanta. Kemudian dari Inggris Liga 1 ada Oxford United berhadapan dengan Brighton. Kemudian dari Bundesliga Jerman, Stuttgart yang akan menjamu tim tamu Mönchengladbach. Kemudian di Inggris Liga Premier ada Norwich City yang akan menjamu tim tamu Brentford. Kemudian Burnley yang akan menjamu tim tamu Chelsea. Dan langsung saja di laga yang pertama, dimana untuk laga ini saya akan membahas pertandingan dari La Liga Spanyol. Oke, untuk laga ini Real Madrid memberikan poor handicap paling rendah mencapai setengah handicap kepada tim tamu Real Sociedad. Namun ada dari line up pemain untuk kedua tim, Real Madrid ada 2 pemain yang akan absen untuk laga malam hari ini. Kemudian untuk tim tamu Real Sociedad cukup banyak, yaitu ada 6 pemain yang sudah dipastikan tidak bisa bermain untuk laga malam hari ini. Oke, mengenai dari peringkat sementara, Real Madrid masih kokoh di peringkat 1 La Liga Spanyol dengan meraih 60 poin dari 26 laga. Kemudian untuk tim tamu Real Sociedad masih berjuang di peringkat 6 sementara dengan meraih 44 poin dari 26 laga. Setelah saya pertimbangkan untuk laga Real Madrid menghadapi tim tamu Real Sociedad, saya lebih rekomen berada di Real Madrid dengan mengepur setengah handicap. Kemudian untuk analisa skor laga ini besar kemungkinan berakhir di over 2/4 gol atau di up menjadi over 2,5 gol, sesuaikan dengan selera teman-teman. Oke. Nah, itu dia. Kemudian di laga yang kedua saya pergi ke Liga Belgia. Oke, cukup jauh kita pergi ke Liga Belgia, dimana untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Serangai menghadapi tim tamu Club Brugge. Dan untuk laga ini dimana Club Brugge memberikan poor handicap pada tuan rumah Serangai paling rendah, yaitu 1 handicap. Dan mengenai dari line up pemain untuk kedua tim cukup banyak, tuan rumah memiliki pemain yang mengalami cedera, yaitu ada 5 pemain. Kemudian untuk tim tamu Club Brugge sudah dipastikan 100% on fire. Dan mana dari 5 laga terakhir tidak begitu bagus untuk performa tuan rumah, 3 kekalahan dan 4 kekalahan ya, nampaknya 4 kekalahan untuk performa tuan rumah dan 1 hasil seri. Kemudian untuk performa Club Brugge dari 5 laga terakhir mereka 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Dan mengenai dari peringkat sementara cukup bagus, Club Brugge masih berjuang di peringkat 2 sementara dengan meraih 57 poin dari 29 laga. Kemudian tuan rumah Serangai berada di peringkat 17 zona merah dengan meraih 23 poin dari 29 laga. Setelah saya pertimbangkan, inilah menghadapi tim tamu zona merah dan over undernya sangatlah tinggi. Dia lebih memegang berada di over 2/3/4 gol. Oke, 2/3/4 gol saya memegang di 2/3/4 gol. Nah, itu dia. Kemudian dari handicap saya mencoba memegang di Club Brugge dengan mengukur 1 handicap. Oke, yang saya takutkan ini terjadi selisih 1 gol ya, nampaknya bagus berada di over goal. Oke, itu dia. Kemudian dari Serie A Italia, dimana untuk laga ini saya akan membahas pertandingan AS Roma yang akan menjamu tim tamu Atalanta. Melihat dari pasaran handicap nampaknya masih belum tersusun bagus ya untuk handicap laga AS Roma yang akan menjamu tim tamu Atalanta, masih kurang bagus.
Dan saya sedikit melihat dari line up pemain di mana AS Roma ada satu pemain mereka yang sudah dipastikan tidak bisa bermain. Kemudian tim tamu Atalanta ada dua pemain, dan mengenai dari head to head dari 5 laga terakhir untuk performa AS Roma tidaklah begitu bagus. 3 hasil seri, 1 kekalahan dan 1 kemenangan. Kemudian untuk performa Atalanta dari 5 laga terakhir yaitu 3 kemenangan, 1 kekalahan dan 1 hasil imbang. Dua tim ini sempat bertemu pada tahun 2021, berakhir dengan kemenangan AS Roma dengan skor 4-1. Oke, untuk laga ini saya lebih fokus berada di over goal setelah saya pertimbangkan. Bisa jadi laga malam hari ini dimana tuan rumah AS Roma menjamu tim Atalanta bisa jadi berakhir di over goal. Kemudian dari handicap mencoba megang di AS Roma dengan menahan perempat handicap. Oke, itu dia menahan perempat handicap. Kemudian dari Inggris Liga One, saya tidak akan melewatkan pertandingan Oxford United yang akan menghadapi tim tamu Burton. Nah, untuk laga ini setelah saya melihat dari pasar handicap, di mana Oxford United ini memberikan power handicap paling rendah mencapai paling rendah yaitu 3/4 handicap. 3/4 handicap nampaknya terlalu canggung. Dan mulai dari peringkat sementara, Oxford United berada di peringkat 4 sementara dengan meraih 62 poin dari 36 laga, mampu mencetak 67 gol dan sudah kebobolan 46 gol. Kemudian untuk performa tim tamu Burton, di mana mereka masih berjuang di peringkat 14 sementara dengan meraih 44 poin dari 36 laga dan mampu mencetak 44 gol dan sudah kebobolan 52 gol. Jadi untuk laga ini saya memegang di Oxford. Rekomen saya untuk versi analisa laga malam hari ini, saya memegang di Oxford United per 3/4 handicap. Dengan analisa skor, bisa jadi laga ini berakhir di over goal. Over 2/3/4 gol. Nah, itu dia per 2/3/4 gol. Kemudian di laga berikutnya saya akan membahas pertandingan dari Bundesliga Jerman. Nah, untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Stuttgart yang akan menjamu tim tamu Borussia Mönchengladbach. Di mana dalam laga ini tim yang diunggulkan adalah Borussia Mönchengladbach, di mana tuan rumah Stuttgart mendapatkan poor handicap mencapai yaitu 3/4 handicap. Dan untuk laga malam hari ini cukup banyak pemain tuan rumah Stuttgart mengalami cedera, yaitu ada 5 pemain yang sudah dipastikan tidak bisa bermain. Kemudian untuk tim tamu Borussia Mönchengladbach ada 2 pemain. Namun dari peringkat sementara untuk kedua tim ini, di mana tuan rumah Stuttgart masih berjuang di peringkat zona merah, berada di peringkat 17 dengan meraih 19 poin dari 24 laga. Dan untuk tim tamu Borussia Mönchengladbach masih berjuang di peringkat 13. Jadi nampaknya Borussia Mönchengladbach untuk musim ini tidak begitu bagus untuk performa mereka. Jadi setelah saya pertimbangkan, saya lebih memegang under dan menghindari handicap ya. Under 3 gol. Megang under 3 gol. Jika memaksa untuk analisa handicap, saya mencoba untuk memegang Stuttgart dengan nahan 3/4 handicap. Nah, itu dia menahan 3/4 handicap. Kemudian di laga yang terakhir saya akan membahas pertandingan dari Liga Premier Inggris, di mana ada 2 laga. Di mana di laga yang pertama saya akan membahas pertandingan yaitu Norwich City yang akan menjamu tim tamu Brentford ya. Jadi untuk laga ini setelah saya pertimbangkan, nampaknya saya lebih memegang di under goal untuk laga ini. Under goal 2,5 gol. Setelah saya pertimbangkan laga Norwich menghadapi tim tamu Brentford, saya lebih rekomen berada di under goal. Kemudian dari handicap saya memegang Brentford menahan perempat handicap. Menahan perempat handicap. Nah, itu dia, saya lebih rekomen berada di under goal. Kemudian di laga yang terakhir, di mana tuan rumah Burnley yang akan menjamu tim tamu Chelsea. Nah, untuk laga ini saya lebih terfokus megang Chelsea. Setelah saya pertimbangkan Chelsea dengan poor 3/4 handicap. Nampaknya sudah sedikit naik ya, 3/4 handicap. Kemudian dari analisa skor masih tetap berada di under 2/3/4 gol. Saya akan perjelas lagi dari beberapa laga yang sudah saya bahas, mulai dari Liga Spanyol, di mana tuan rumah Real Madrid menjamu tim tamu Real Sociedad. Saya lebih rekomen berada di Real Madrid per setengah handicap. Kemudian untuk analisa skor bisa jadi berakhir di over goal. Kemudian dari Liga Belgia,
Serangan menghadapi tim tamu Club Brugge lebih rekomen over goal ketimbang Club Brugge per 1 handicap. Kemudian AS Roma menghadapi tim tamu Atalanta lebih rekomen berada di over goal ketimbang AS Roma menahan per 4 handicap. Kemudian dari Inggris Liga 1 untuk laga Oxford United ini saya lebih rekomen megang Oxford per 3/4 handicap, analisis skor berada di over goal. Kemudian dari Bundesliga Jerman untuk tuan rumah Stuttgart menjamu tim tamu Borussia Mönchengladbach lebih rekomen berada di under 3 gol ketimbang Stuttgart menahan 3/4 handicap. Kemudian dari Inggris Liga Premier untuk laga Norwich menghadapi tim tamu Brentford lebih terfokus berada di under 2,5 gol ketimbang Brentford nahan per 4 handicap. Kemudian untuk laga Chelsea ini Chelsea per 3/4 handicap atau bisa winkan saja dengan analisis skor berada di under goal. Nah, hanya dia untuk laga malam hari ini mudah-mudahan cukup bagus ya. Dari keseluruhan 7 tim mulai dari Real Madrid per setengah handicap, kemudian Club Brugge over goal dan AS Roma over goal, Norwich City under goal, Chelsea bisa per 3/4 handicap atau win, kemudian Gladbach under 3 gol, kemudian Oxford United per 3/4 handicap ataupun bisa win ya. Dan ada tambahan, ada 3-4 tim ya. Saya memegang Club Brugge over goal, Gladbach under goal, Norwich under goal, Chelsea under goal, semuanya 3 tim under goal dan 1 tim over goal. Nah, dari keseluruhan seperti ini kemudian ditekan menjadi 4 tim dan jadi seperti ini. Nah, itu dia. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel saya ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputaran dunia sepak bola. Oke, terima kasih, selamat sore, salam olahraga.